Di gelanggang profesional yang sering merupakan para petarung kecil, ada satu nama yang bertahan melampaui ukuran tubuhnya. Satu nama yang memaksakan rasa hormat dari setiap inci ring yang pernah dia pijak. Namanya Humberto Chiquita González. Sosok mungil yang pukulannya seperti baut petir. Sosok yang mengubah arti kata petarung kecil menjadi raksasa yang tidak pernah terlihat. Ini adalah kisah perjalanan seorang legenda yang bertarung bukan hanya untuk sabuk, tapi untuk harga diri, tanah kelahirannya, dan namanya sendiri. Humberto lahir pada 25 Maret 1966 di Meksiko, sebuah tempat keras yang membentuk tekadnya sejak kanak-kanak. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, juga bukan berasal dari lingkungan olahraga besar. Dia hanyalah anak kecil yang memutuskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui tinju. Di gym sempit, dengan karung pasir yang sudah usang dan sarung tangan bekas, González mulai ditilipkan bakat yang tak bisa disangkal. Kecepatan tangan luar biasa, presisi tajam, dan mental tak pernah mau menyerah. Sejak awal, Chiquita menyapu bersih lawan-lawannya. Dengan 30 kemenangan pertamanya, dia langsung menunjukkan gaya khas, pukulan kiri pendek, serangan bertubi-tubi, dan kemampuan baca ritme lawan seperti membaca buku terbuka. Dia menembus peringkat dengan cepat. Pada 1989, dia sudah menjadi petarung yang paling menakutkan. Dan akhirnya, pada 25 Juni 1989, dia mendapatkan kesempatan menjadi juara dunia kelas leg flyweight versi WBC menghadapi petinju dari Korea Selatan. Di Goyang City Gymnasium, ribuan penonton Korea yakin bahwa petinju mereka tak terkalahkan. Namun Chiquita datang bukan sebagai penantang, melainkan pemburu. Dengan agresivitas terukur, dia memotong ring, menguasai jarak, dan memaksa Kim masuk ke perangkapnya. Pertarungan berlangsung selama 12 ronde keras, tapi keputusan juri berpihak pada González. Humberto menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Meksiko bersorak, kelas 108 pound kini punya raja baru. Himself very well. Southpaw, as we mentioned to you as he entered the ring. Vince Delgado is the third man in the ring, and that was a slip. The last successful challenges for the title. Unsuccessful one time for. He's a great counter puncher. He fights the Thai style. That means good defense. You know what's happening here, Chick? This Tyler kid, Napa's got the same type of boots from Mexico. He's got that leather on the bottom. He's like he's fighting on roller skates. It won't matter in a minute. Right now, it's all over. Second round knockout. The champion, Chiquita González, successfully defends his title. A total championship performance by Humberto. Chiquita means the little one. He is not little in power. He is not little in stamina. He is not little in ability. He is a champion who's got his 26th knockout as they tend to the knocked out Kiarawan Chai. From Bangkok, Thailand, gets to his feet. A game youngster just... Humberto Chiquita González. Setelah menjadi juara, González tidak memperlambat langkah. Dia mempertahankan sabuk melawan Luis Antonio Hernandez
Hiroki Ioka, dan lawan-lawan lain yang akhirnya hanya menjadi catatan sejarah. Gaya bertarungnya unik, kaki selalu menghujam maju, kepala bergerak tipis, kombinasi pukulan pendek yang semuanya mematikan. Humberto bukan petinju paling flamboyan, bukan juga paling tinggi. Namun, dia efisiensi murni, setiap gerakannya berarti sesuatu. Sampai akhirnya pada 1991, muncullah seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Amerika Serikat punya bintang bernama Michael Carbajal dari Phoenix, petinju dengan teknik bagus dan popularitas tinggi. Saat dunia tinju besar mulai melirik kelas-kelas kecil, promotor melihat peluang emas. Sang Raja Meksiko melawan putra kebanggaan Amerika. Duel pertama terjadi pada 13 Maret 1993 dan hasilnya adalah salah satu pertarungan terbaik sepanjang sejarah di kelas terbang ringan. Pertarungan berlangsung dengan sangat brutal. Chiqueta menjatuhkan Carbajal 2 kali. Arena mulai yakin bahwa sang juara WBC akan mempertahankan sabu. The Thai fighters have been unsuccessful in 6. They've been unsuccessful 4 times, unsuccessful challenges for the title. Unsuccessful 1 time for a vacant title and only had 1 successful title defense. Namun di ronde ke-7 menghadirkan salah satu momen paling menyakitkan dari karir Gonzalez. Carbajal melepaskan hook kanan sempurna, pukulan yang memutus aliran listrik di tubuh Chiqueta. Gonzalez jatuh, pertarungan dihentikan. The Thai fighters have been unsuccessful in 6. They've been unsuccessful 4 times, unsuccessful challenges for the title. Unsuccessful 1 time for a vacant title and only had 1 successful title defense. Dia bukan hanya kalah, tetapi ditelan oleh momen yang membekas seperti luka bakar pada sejarahnya. Unsuccessful 1 time for a vacant title and only had 1 successful title defense. Sebagian petarung setelah kalah telak di panggung besar tak pernah kembali sama. Namun Gonzalez adalah arsitek dari rasa sakitnya sendiri. Dia membangunnya kembali, menambalnya dengan disiplin dan memolesnya menjadi dendam tak terlihat. Dan kali ini Gonzalez tampil seperti petarung berbeda, lebih sabar, lebih licik dan lebih cermat. The Thai fighters have been unsuccessful in 6. They've been unsuccessful 4 times, unsuccessful challenges for the title. Pertarungan berlangsung dengan penuh tensi. Setelah 12 ronde, juri memberi keputusan split decision untuk Gonzalez. Dia merebut kembali kejayaannya. Sang raja bangkit kembali. The Thai fighters have been unsuccessful in 6. They've been unsuccessful 4 times, unsuccessful challenges for the title. There's the bell, and it's over. Both men around the ring with their arms raised. Carbajal picked up, stopped it throughout the entire fight, but there were moments. Champion of the world, Humberto Chiquita Gonzalez. Duel ketiga berlangsung pada 12 November 1994. Sebuah malam yang menutup buku rivalitas paling legendaris di kelas terbang ringan. Pertarungan begitu ketat, begitu intens, dan juga emosional. Keduanya saling tukar pukulan tanpa mundur. Setelah 12 ronde, hasilnya adalah majority decision untuk Gonzalez kembali. Dia tidak hanya menang, namun menutup kisahnya dengan kemenangan yang meyakinkan. There you see him jumping in from that awkward stance, switching his legs, and slapping slapping Carbajal. Not a big punch, but landed. First one on the corner. Gonzalez southpaw stance right now. He'll switch back and forth. Goes to the left hand, but a glancing blow. Carbajal 5'5", 108.
Rivalitas Gonzalez dan Carbajal kini dianggap sebagai trilogi terbesar dalam sejarah kelas ini. Gonzalez 5-1, 107.5. The rubber match. Carvajal winning the first, knocking out Gonzalez. Setelah trilogi, banyak yang menyangka Gonzalez akan segera pensiun. Namun naluri seorang juara tidak mengizinkan langkahnya berhenti. Pada 31 Maret 1995, dia mempertahankan gelar melawan Jesus Zuniga. Hasilnya KO di ronde kelima. Sebuah pengingat bahwa Chiquita masih memiliki petir di kedua tangannya. Back in his repertoire again. And Zuniga against the rope. It's nailed again. He's on rubber legs. Down he goes. And he's kept it. That's all. Here in the fifth. Namun, takdir sudah menyiapkan sesuatu. Seseorang yang tidak diperkirakan banyak orang. Not about to get up. Pada 15 Juli 1995, Gonzalez menghadapi petinju Thailand bernama Saman Sorjaturong. Seorang petarung tangguh, namun tidak sesohor Carbajal. Banyak yang menganggap Gonzalez akan menang dengan mudah. Tetapi malam itu, Gonzalez bertarung seperti menempuh jalan berapi. Pertarungan brutal sejak ronde awal. Saling balas pukulan, saling jatuh, dan saling menyerang dengan intens tak wajar. Lalu pada ronde ke-7, Saman melepaskan serangan beruntun yang membuat Gonzalez tak mampu lagi berdiri tegak. Pertarungan pun dihentikan. Chiquita kehilangan sabuk dan untuk pertama kalinya dia kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, kepercayaan dirinya. Setelah kekalahan itu, Gonzalez tidak ingin menjadi petarung yang menua di atas ring. Dia memilih keputusan pahit namun sangat terhormat. Pensiun sebagai salah satu legenda terbesar di kelas terbang ringan. Karirnya berakhir dengan catatan 43 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 31 kali diraih dengan KO/TKO. Namun angka-angka itu hanya bayangan kecil dibandingkan jejak sebenarnya yang dia tinggalkan. Humberto Chiquita Gonzalez bukan hanya juara dunia. Dia adalah pelopor, juga lambang bahwa ukuran bukanlah batasan untuk membuat dunia bergetar. Trilogi melawan Carbajal menjadikannya salah satu legenda terbesar tinju Meksiko. Dan hari ini, nama itu tetap berkibar. Nama seorang pejuang kecil yang memaksa dunia melihat ke bawah. Karena di sana berdiri seorang raksasa. Humberto Chiquita Gonzalez, legenda selamanya.